Idola Anak, suatu program aktualisasi, prestasi, dan potensi anak didik yang dipandu langsung oleh presenter anak atau siswa-siswi di sekolah masing-masing. Idola Anak, setiap minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Idola Anak, wujudkan prestasimu. Yang terbaik itu bukan tentang siapa dia di hari ini. Yang terbaik itu bukan tentang siapa dia di masa depan. Yang terbaik ialah dia yang berani memulai walaupun melalui langkah-langkah yang kecil. Halo seluruh para pendengar, tentunya balik lagi di podcast RRI Jambi. Boleh tepuk tangan dong? Oke, ini seluruh teman pendengar RRI Jambi, di sini kita udah kedatangan dari adik-adik berprestasi dari Guangming School. Tentunya selama beberapa waktu ke depan kita bakal berbincang banyak tentang track record mereka, apa aja sih yang bisa mereka share kepada kita semua. Karena yang pastinya teman-teman semua nih para pendengar, kita juga turut serta disaksikan secara langsung, dan kamu juga bisa nanti menyaksikannya di YouTube kita di RRI Jambi.net. Oke teman berdua juga, Pro 1, Pro 4 dan seluruh pecinta RRI Jambi, kita bakal kenalan dulu ya. Karena ibaratnya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta ya gimana gitu kita hidup tanpa cinta gitu kan. Ibarat kalau kata lagu tuh hampa gitu. Jadi kita bakal kenalan dulu nih sama bintang tamu kita di hari ini, yaitu dari aku merasa seperti tua sendiri di sini, merasa semoga kita masih seumuran gitu ya. Kita datang yang pertama dulu nih dari si ganteng. Nanti kalau kakak bilang ini ya teman-temannya nih kalau nyebut namanya kita kasih say hi gitu ya. Misalnya nih yang pertama kalau kakak kenalin nama aku Zahra, teman-teman semua silakan hai Kak Zahra gitu ya. Oke, silakan nih dari yang pertama kita akan kenal dulu sama yang si ganteng-ganteng dulu. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Carlson, umur hai, saya 16 Carlson. Oke, silakan. Umur saya 16 tahun. 16 tahun. Oh iya, kita masih seumuran sih. Kelahiran tahun berapa? 2008. Oh 2008 ada kelahiran ya. Kakak pikir 2001 tuh terakhir loh. Angka kelahiran enggak ya? 2008 baru lahir ya. Jadi sekarang 16 tahun. Wow. Jadi di sini di Guangming School ini panggilannya siapa? Bisa dipanggil Carlson atau Ong. Carlson atau? Ong. Ong. Ong itu nama dari title sekolah ya atau gimana? Gimana maksudnya? Ong itu adalah sebutan atau julukan dari teman-teman sekolah atau emang nama panjangnya? Enggak juga sih, emang nama panjangnya aja. Oh gitu, jadi kita panggilnya Carlson lah ya. Boleh. Oke. Carlson sendiri ini dari Guangming School ini sekarang tuh kelas berapa? Aku kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA ya. Oh berarti ini dari SMA ya. Oke, selanjutnya kita boleh beralih yang ke cantik dulu. Siapa nih? Yang kanan dulu, yang kiri dulu nih? Boleh? Siapa yang mau? Boleh, silakan perkenalkan diri. Oke. Hai semuanya, kenalin nama saya Jesslyn Karanitan. Biasa dipanggil? Biasa dipanggil Jesslyn. Oh, Jesslyn. Hai Jesslyn. Oke, silakan. Saya berumur 11 tahun, cuman tahun ini 12. Tahun ini 12. Kapan tuh ulang tahunnya? 12 Juli. 12 Juli. Oh, bentar lagi ya teman-teman, jangan lupa nih. Oke. Dari mana? Dari Sekolah Guangming Jambi. Oke, tingkatnya? SD. Oke, ini SD. Biasa dipanggil tadi ini ya, Jesslyn. Oke. Silakan yang satu lagi. Perkenalkan semuanya, nama saya Kalia Sasikirana. Biasa dipanggil? Kalia. Hai Kalia. Oke, Kalia ini umur berapa? Sekarang sih masih 12, tapi tahun ini 13. Oh, tahun ini 13 ya. Kayaknya ini kita seumuran lah, nggak jauh beda. Kakak Zahra umurnya 10 tahun. Ada yang percaya nggak? Semoga dipercaya gitu ya. Dan di sini teman-teman semua kita bakal kupas tuntas nih, karena kita udah nih kalau teman-teman semua lihat nih, insecure nggak sih lihat yang silver-silver, yang emas-emas gitu. Dan lihat yang berkilau-kilau ini apa, nanti kita bakal ngebahas dulu beberapa prestasi dari teman-teman sekolah Guangming School ya. Dan kita bakal masuk dulu yang keganteng dulu ya. Kita masuk yang cowok dulu dari yaitu Carlson.
Nah, Carlson ini boleh dilihat nggak sih kamu punya apa aja nih medali-medalinya? Saya medali ada dari yang Piala Presiden di 2022. Piala Presiden itu sebuah kegiatan perlombaan bidang apa itu? Itu Wushu Taulu. Wusu Taulu. Wow, aduh kayaknya Carlson ini seharusnya pakai baju wusu nggak sih? Harus ada perform wusu seharusnya ya. Oke, boleh ceritain nggak sih gimana sih Carlson itu tertarik di dunia wusu, awalnya tuh kenapa sih? Jadi awal itu sebenarnya pas kecil cuman untuk mengisi waktu luang. Cuman seiring waktu berjalan saya jadi suka jadinya berlatih dengan giat sampai sekarang. Oh, tapi sebelumnya apakah emang orang tua ada background wusu sebelumnya? Atau jangan-jangan ayahnya adalah pelatih wusu? Oh, enggak ada. Enggak. Berarti awalnya coba-coba nih. Tiba-tiba aduh ketagihan nih. Iya. Latihan tiba-tiba menang juara gitu. Iya. Oh, jadi dari Carlson ini bercerita tentang wusu, first impression apa sih yang kamu rasain ketika aduh kayaknya aku jatuh cinta deh sama olahraga wusu ini? Apa sih yang kamu lihat gitu? Sebenarnya awalnya aku gak terlalu suka soalnya kan pas kecil itu kayak dipaksa gitu. Oh, jadi ceritanya benci jadi cinta nih. Terus? Itu kan awalnya dipaksa gitu kelenturannya. Mau split lah, mau kayang lah. Cuman lama-kelamaan kok menang gitu loh. Kok menang gitu? Iya. Jadinya ya jadi rajin latihan terus. Jadi sampai sekarang deh latihannya. Berarti sampai sekarang masih latihan nih? Iya. Dan sejak kapan pertama kali ikut memutuskan tuh aku mau latihan wusu nih, itu sejak umur berapa? Aku pas itu umur 13 tahun pas itu. 13 tahun, oh berarti sekitar 3 tahun yang lalu ya? Oh masih 13 tahun? Iya. Langsung ikut dan lomba pertama kali itu di mana lombanya? Aku lomba pertama kali di Solo. Oh langsung ke Solo? 2017. Ini langsung mewakili sekolah atau gimana? Ya aku mewakili sekolah, mewakili Jambi juga. Mewakili Jambi langsung gitu ya. Wah luar biasa, kita kasih tepuk tangan dong buat Carlson. Awalnya benci ya, tiba-tiba menjadi ketagihan gitu kan, dan udah menemukan aduh kayaknya passion aku di sini gitu. Dan kalau dari cerita sekolah teman-teman semua, boleh ceritain nggak sih gimana sih sekolah itu? Apakah ada ekstrakurikulernya kah tentang wusu di sekolah Guangming nih? Ada. Dan Carlson tuh boleh ceritain gimana membagi waktunya nih antara kita kan sekolah akademis ya, kita harus pelajaran juga ada, tugas juga ada. Banyak nggak sih tugas di sekolah kalian? Lumayan sih. Lumayan, tapi nggak perlu lihat ibu gurunya kok, nggak apa-apa. Banyak atau tidak nih? Banyak. Oh. Banyak, dan itu tuh kan rata-rata emang ini ya, emang menjadi ketakutan bagi seluruh siswa kan. Mau aktif organisasi tapi takut akademiknya turun. Tapi kalau nggak aktif organisasi kapan kita dapat prestasinya, seperti itu. Boleh ceritain nggak sih gimana struggle-nya nih dalam membagi waktu antara aduh aku harus tugas sama aku harus belajar wushu terus nih? Kalau untuk jam latihan sih menurut aku gak terlalu jadi hambatan ya. Soalnya kan saya pulang sekolah jam 3 dan saya mulai latihannya jam 4. Jadi sekolah ke jarak rumah aku juga gak terlalu jauh. Jadi setidaknya perlu 45 menit lah untuk siap-siap, itu udah cukup sih. Udah cukup gitu. Sama kerjain tugas palingan malam bisa. Oh, berarti emang full ya satu harian itu. Setiap hari kah latihan wushunya? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Wow. Jadi ini pemenang keberapa nih? Berapa ya? Udah bisa dihitung lagi. Di rumah kalau gak salah medalinya ada 30-an. 30 kurang lah. Selama 3 tahun nih udah 30-an? Aku mulai wushu dari umur 7 tahun. Umur 7 tahun berarti udah dilatih ya? Oh. Ya, emangnya awalnya itu tuh Carlson ini emang tipikal anak yang masak sih. Masak ya? Gak bisa diem orangnya. Gak bisa diem? Iya. Terkadang kan kita ngeliat aduh kayaknya dia ini anak-anak pendiam deh, tiba-tiba dipaksa orang tuanya, ayo les semua, tapi Carlson enggak. Luar biasa. Ini kita boleh tepuk tangan dulu dong buat Carlson nih. Nah, ngomong-ngomong nih ya teman-teman semuanya para pendengar, pasti kamu nih dalam memilih suatu bidang untuk prestasi atau aduh aku jatuh cinta deh sama kegiatan ini, pasti kita akan punya role model nggak sih? Kita pasti punya, entah gara-gara ngeliat TV,
Atau gara-gara aduh kayaknya FYP aku ini semua deh, seru deh kayaknya wushu gitu-gitu. Siapa sih motivator dari Kaslon tuh? Kenapa sih memutuskan untuk wushu menjadi titik poin untuk berprestasinya? Sebenarnya orang tua saya sih, soalnya kan papa saya juga sangat disiplin ya orangnya. Saya sekali gak les juga disuruh les ini itu, ya harus disiplin lah orangnya. Sama ada di titik mana saya itu malas gitu latihan misalnya. Mama saya itu tetap support gitu. Wow, suportif banget gitu ya. Iya. Pernah nggak sih Kaslon itu jenuh kayak, aduh ma apa capek atau gini? Sering tuh dulu ya. Terus gimana dari orang tuanya? Ngesemangatinnya gimana? Atau embel-embel ya, biasanya anak-anak kalau kita sekolah dulu kan, kalau kamu juara 1 mama kasih Tamiya, kalau kamu juara 1 mama kasih ini. Kaslon gitu nggak sih dari orang tua? Ada sih pas itu sekali. Oh iya, apa permintaan? Event Jakarta 2022 kalau nggak salah ya, di Laba-Laba Sakti di Jakarta sana. Itu katanya kalau dapat, itu kan ada prize poolnya gitu. Jadi kalau dapat 3 emas dapat 2 juta ya kalau nggak salah ya. Jadi 2 jutanya itu aku minta untuk beli sepatu. Oh sepatu Iya. ya. Oh berarti itu 2 juta itu memang hadiah dari lombanya atau dari orang tuanya? Dari sananya. Oh dari sananya. Lombanya. Oh gitu. Berarti emang dari orang tua mendukung ya. Iya. Dari sekolah juga ada ekstrakurikulernya juga Iya. gitu kan. Jadi nggak terlalu mengganggu waktu akademis sama olahraganya ini. Iya. Dan ini kita boleh ceritain nggak sih yang mana aja nih medali ataupun yang udah Kaslon dapetin yang mana nih? Ini yang Jakarta yang aku bilang yang dapat 2 juta itu. Oh ya. Ini dapat 4 emas was itu. Waktu itu 4 Satu event. tahun berapa itu? Ini di tahun 2023. 2023. Jakarta. Berarti Di baru Open. ya. Heeh. Berarti ini bakal bertanding dengan seluruh provinsi di Indonesia. satu Indonesia. Perwakilan satu provinsi 1 orang. Di kategori aku ada 2 pas itu. Berarti lumayan ya sengit persaingannya ya. Iya. Aduh, luar biasa banget dong. Semoga ya dari emas-emas yang berkilauan itu teman-teman pendengar kita juga bisa terkalungkan suatu saat gitu ya. Pasti bangga banget ya kita dikalungkan emas, kemudian ada apalagi kalau kita bisa goes internasional juga, lagu Indonesia Raya dikumandangkan dengan bendera merah putih itu, semoga itu menjadi harapan kita ke depan ya. Dan ngomong-ngomong masalah harapan ke depan Kaslon nih, apa sih big goals-nya ke depan lagi, pengen ngapain? Pengen dapetin juara apa atau punya target sesuatu perlombaan internasional atau apa? Aku pengen juara dunia sih. Wah, kita boleh aminin semua dong, amin. Selanjutnya? Aku pengen masuk pelatnas sama ya menang-menang terus dan lebih rajin latihan lah. Luar biasa nih, semoga dari harapan-harapan Kaslon sendiri juga bisa mengharumkan nama sekolahnya, mengharumkan nama orang tuanya, dan bisa juga menjadi kebanggaan untuk Indonesia ya. Kita boleh tepuk tangan buat Kaslon. Oke, para pendengar semuanya, jadi buat kamu nih yang kepo juga tentang dunia perwusuan, semoga nanti kita juga bisa kupas tuntas bareng Kaslon lagi di next event ya. Tapi kita ini rasanya aduh nggak cukup kalau cerita cuman berapa menit ini sama Kaslon. Tapi kita stay dulu ya Kaslon di sini. Kita bakal beralih dulu nih ke yang ciwi-ciwi. Ciwi-ciwi sih, mana sih pendukungnya? Oke, udah banyak nih yang mendukung nih ya. Kira-kira kita mau ngobrol dulu nih bareng Kalia. Oke, Kalia, are you ready? Oke, ready. Kalian, kamu udah dekan nggak sih kalau kakak ngomong gini? Mungkin dekat. Oh mungkin. Oke nih, kita bakal ngomong sama Kalia Sasikirana. Oke, Kalia sendiri ini kalau tadi dari Kak Kaslon udah cerita tentang wushu, kalau Kalia tuh cerita tentang apa nih prestasinya? Banyak sih, ada mewarnai Sempoa Olimpiade MTK. Mewarnai Sempoa Olimpiade Matematika. Berarti tadi kalian ini tuh satu tingkat SMP ya? Setingkat SMP. Dan ngomong-ngomong masalah matematika ya teman-teman, siapa di sini yang matematikanya menjadi paling rendah selama sekolah? Siapa? Siapa yang trauma dengan matematika? Itu sih kakak juga bingung ya, kenapa sih matematika itu tuh selalu punya masalah. Dia itu tuh
Kenapa sih kita harus dicari X itu apa, Y itu apa, ini persamaannya apa. Dan kadang mikir kita harus ngukur jarak tiang ini terhadap dinding ini, gimana rumus Pitagorasnya. Ngomong-ngomong masalah matematika serumit itu, kenapa sih kalian mencintai banget matematika? Karena seru, Seru. banyak tantangannya. Wow, buat tepuk tangan guys, banyak tantangan semakin seru ya. Awal mula serunya kenapa? Karena hitung-hitungan sih. Oh, karena hitung-hitungan. Tapi kan matematika tuh hitungan, tapi fisika juga hitung-hitungan, kimia juga hitung-hitungan. Kenapa sih memilih matematika menjadi ya hal yang dicintai sama kalian? Karena kalau fisika atau kimia itu lebih banyak hafalannya dibandingkan MTK-nya. Oh, jadi matematika emang lebih bilangan-bilangan, huruf-huruf nggak apa-apa. Walaupun yang dicari X, Y, Z nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, nah kalau dari kalian, sejak kapan sih kalian itu memutuskan untuk, aduh kayaknya kalian suka banget deh matematika, pengen deh ikut Olimpiade Matematika. Sejak kapan sih? Sejak SD kah? Atau udah dari TK malahan? Kalau itu dari SD, kelas Dari 2. SD. Kelas 2 SD, pertama kali ikut lomba di mana? Di rumah guru. Oh, di rumah guru. Itu lombanya gimana sih ceritanya? Waktu itu dari sekolah itu dipilih beberapa orang. Terus yang menang itu kayaknya satu orang. Satu orang per kelas atau satu orang ini? Untuk SMP cuma satu orang misalnya gitu? Itu lombanya waktu SD. Oh, waktu SD ya, untuk SD satu orang atau per kelas? Kalau itu sih katanya digabung ya. Oh, digabung gitu ya. Terus lomba di satu rumah guru tadi. Dan kalian ranking berapa pada saat itu? 10 besar. Oh, 10 besar. Dan matematika itu membawa kalian ya beberapa menang nih. Salah satunya nih, juara 3 Olimpiade Matematika tingkat SMP Putri. Ya, yang diselenggarakan oleh organisasi siswa SMA Islam Terpadu Nurul Ilmi Jambi tahun 2025. Wow, kita kasih tepuk tangan dong. Semoga nular ya, nih semoga nular. Boleh nggak sih ceritain ke kita nih yang bisa dibilang, aduh takut banget deh berhadapan sama matematika. Gimana sih kalian tetap bisa enjoy dalam Olimpiade ini, juara 3 lagi? Karena yang ngajarnya juga seru. Terutamanya Miss Anggi. Oh, kita sapa dulu Miss Anggi. Terima kasih Miss Anggi. Boleh? MTK itu juga seru sih. Angka-angkanya, bilangannya, hafalin rumusnya itu kayak tantangan, jadi menyenangkan gitu. Oh, berarti kuncinya kita harus menyenangkan dulu gitu ya matematika itu. Tapi kalau yang ngomong-ngomong masalah pelajaran yang nggak disenangin kalian, ada nggak sih? Atau semuanya bisa? Mungkin ada. Salah satunya? Science IPA. Iya. IPA. Ternyata dia bukan tim-tim yang menghafal ya, tapi lebih ke tim-tim yang menghitung langsung gitu ya. Berarti logikanya jalan. Jadi buat kamu nih teman-teman pendengar yang bilang, aduh wanita itu nggak punya logika, aduh terbantahkan sepertinya sama kalian ya. Karena kalau matematika tuh kalau kita nggak pakai logika nggak bisa gitu kan. Nggak mungkin dia ngejawab soal pakai feeling terus gitu kan. Pasti harus pakai logika. Oke, kalian ngomong-ngomong masalah role model, sama seperti kakak sampaikan sama Bang Karslon tadi, ada nggak sih seseorang yang memotivasi kalian untuk, aduh aku harus bisa seperti dia, aku harus dapetin emas seperti dia, ada nggak sih seseorang itu? Ada. Siapa itu? Orang tua. Orang tua. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat orang tua kita yang di rumah ya, selalu memotivasi kita, selalu mendukung kita apapun pilihan kita nih. Kalau nih nanti nih orang tuanya nonton nih, pengen ngomongin apa sama orang tuanya? Thank you. Oh, thank you. Singkat, padat, jelas. Thank you ya. Oke, ada lagi? Gak ada. Nggak ada. Atau mau minta ini doa selanjutnya? Ada yang mau ikut lomba selanjutnya kah? Mungkin ada. Oh ya, ada. Ada rencana mau ikut lomba apa ke depan? Sampah. Sempoa. Oke. Nah, kalau kalian ini matematika tadi, terus dijelasin juga punya prestasi menggambar.
Aduh sayang banget gak sih kalau kita nggak bawa gambarnya ya? Ya nanti ya kita berkunjung, nanti boleh di media sosial kali ya kita bisa melihat hasil-hasil karya seni dari Kalia. Menggambar itu kan beda banget ya sama matematika ya. Apakah di gambar kamu itu kamu menuliskan logaritma di sana, kamu menuliskan aritmatika, aljabar di sana, atau gimana sih? Apa sih yang Kalia gambar? Menggambar itu pakai feeling kita. Apa yang kita mau gambar itu langsung kita gambar aja. Oh langsung gambar. Wow, ada ikut les atau apa untuk mendukung ininya? Ada. Ada. Jadi gimana membagi waktu sekolahnya? Mau ikut olimpiadenya, mau les mewarnai juga, mau belajar sempua juga. Gimana sih kalian membagi waktunya kalau dalam sehari itu aktivitas kalian apa aja gitu? Kalau dalam sehari itu kan pulang sekolah jam 2:30. Jam 2:30. Ada pelatihan olim juga di sekolah. Kadang pulang sampai jam 4. Terus pulang itu langsung les. Pulang langsung les? Ya. Itu setiap hari gitu? Enggak setiap hari juga. Senin sampai Jumat ya? 3 sampai 4 hari. Oh, harinya itu terserah kita gitu ya, ganti-ganti gitu ya. Oke, lumayan padat ya untuk anak seusia itu, anak sekecil itu gitu kan. Ternyata udah bertarung dengan waktu gitu. Dan kalau kalian sendiri nih, butuh berapa lama sih misalnya nih, mau ikut Olimpiade MTK nih ya, tingkat SMP nih, latihannya berapa lama nih? Sebulan sebelum lomba mungkin. Sebulan sebelum lomba? Wow, dan biasanya kalau ikut Olimpiade MTK ini ke orang tua ada nggak sih kayak Bang Kaslon tadi, Mi kalau aku dapat ini aku mau dapat ini gitu, ada nggak sih? Kalau dulu sih mungkin ada, kalau sekarang kayaknya enggak lagi. Oh kenapa memilih tidak meminta hadiah lagi itu kenapa? Karena pengen nabung terus beli sendiri. Wow, luar biasa ya. Ternyata dari sekecil ini udah terpikir untuk menabung, untuk menghasilkan uang sendiri, kemudian hasil kerja kerasnya dibelikanlah sesuai dengan apa yang kita pengen gitu. Tapi kalian pengen apa sih? Pengen apa? Menabung itu pengen apa? Pengen beli apa sih gitu? Beli barang yang kayak bermanfaat gitu. Oh bermanfaat. Kalau Bang Kaslon tadi kan pengen sepatu juga ya. Kalau kalian apa? Mungkin uangnya dipakai untuk lomba nasional. Oh lomba nasional luar biasa ya. Oke, Kak Kucaka terima kasih juga buat kalian ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama kalian, sama Kalton juga. Dan ini udah ditunggu oleh si cantik satu lagi yaitu Jesslyn. Hai Jesslyn. Oke Jesslyn apa kabar? Baik. Baik. Oke Jesslyn ini berarti yang paling kecil ya? Yaitu tingkatnya SD. Iya. SD kelas berapa sih? Kelas 6. Kelas 6 ya. Aku nggak tahu sih teman-teman pendengar juga ya. Kenapa ya kalau anak-anak sekarang itu tinggi-tinggi semua? Kalian ngerasa nggak sih tinggi-tinggi semua gitu ya? Padahal masih SD gitu. Dan Kak Jesslyn ini tadi kita dari Bang Kaslon udah wushu. Kalia kita udah matematika, mewarnai, sempoa. Kalau dari Jesslyn apa sih prestasi yang pengen kita ceritain gitu? Matematika. Matematika juga, apakah kalian ini satu tim? Dulu latihannya bareng. Oh dulu latihannya bareng. Oh berarti kalau sekarang kalian kelas berapa? 7. Oh baru, berarti cuma satu tingkat lah ya bedanya gitu. Oh kelas SD sama-sama gitu. Wow, berarti ini suatu saat akan menjadi tim nih membanggakan Indonesia ya, amin. Dan ngomong-ngomong masalah matematika nih, sama seperti yang kakak sampaikan tadi, kenapa sih memilih jatuh cinta kepada matematika itu? Kenapa sih? Sebenarnya tuh dulu ada event pembinaan gitu di sekolah kan matematika. Nah mama saya tuh suruh ikut, jadi kan ikut kan seleksi terus lolos. Oh langsung lolos di tingkat? Cuman sekolah doang. Oh sekolah, tapi itu udah jadi motivasi awal gitu ya. Dan selanjutnya tuh kenapa memilih ketagihan lagi? Aduh kayaknya ikut lomba lagi deh Ma. Ikut lomba lagi deh. Kenapa sih ketagihan jadinya? Soalnya ya seru aja. Seru ya, matematika ternyata seru nih. Jadi buat kamu yang merasa aduh sepertinya matematika tuh menyulitkan, kita bakal menemukan orang-orang yang di luar dari itu gitu kan, menyenangi matematika. Dan kalau kakak pengen ngobrol sama kalian berdua juga tentang matematika, menurut kalian apa sih kiat sukses ya
kita nih dalam Olimpiade Matematika itu? Menurut saya sih ya rajin belajar, terus kalau ada latihan kan dikerjain latihannya, terus kalau sampai rumah di review, terus kalau nggak ngerti tanyain ke guru. Tanya ke guru. Kalau dari Kalia pada saat lomba ada nggak sih? Matematika itu bermanfaat sebenarnya. Jadi sampai kita besar pun tetap dipakai. Jadi berguna. Oh, jadi nggak ada yang sia-sia gitu ya. Oke, nah itu salah satu kiat sukses juga ya teman-teman pendengar juga nih di podcast RRI Jambi, bahwa setiap orang juga harus punya nih ya beberapa pilihan yang harus dia tekuni, seperti wusu tadi, matematika, kemudian juga ada mewarnai bakat sempua juga. Kalau dari Jesslyn, siapa sih role model yang Jesslyn kagumi banget dan pengen banget aku suatu saat harus ketemu sama dia tuh siapa sih? Role model sih artis boleh? Oh, boleh dong. Boleh, siapa tuh? Blackpink nih, bentuk-bentuk Blackpink nih, enggak ya? Dulu sih iya. Dulu tapi sih K-popers ya? Iya. Oh, sekarang udah enggak lagi? masih Oh, masih. Jadi pengen ketemu sama siapa? sama ya bolehlah member Blackpink. Oh, member Blackpink. Jadi suatu saat harus ngejar ini dong ya, Olimpiade ataupun event yang skala internasional ke Korea dong ya, suatu saat ya. Oke nih, selalu teman-teman nih Kaslon ya. Oke, Kaslon, Kalia sama Jesslyn, boleh nggak sih kalian ini ya ceritain juga nih beberapa statement yang sering dilihat orang-orang, kayak kalau anak-anak Olimpiade, anak-anak prestasi itu anak-anak yang nggak pernah main, anak-anak yang kutu buku banget. Menurut kalian gimana sih? Boleh dong disampaikan dari Karslon dulu. Kalau dari aku sendiri kan Wusu Taulu juga banyak gerak ya. Kayak dikenal ya anak-anak lasak baru dimasukin ke wusu gitu. Oh gitu. Ya. Supaya lasak yang nggak ngacak ya ke wusu aja gitu. Oke, berarti sangat-sangat salah ya kalau anak prestasi itu anak-anak yang kutu buku banget, yang aduh dia nggak punya circle pertemanan deh gitu. Nggak banget. Nggak pernah ya. Oke, kalau dari Jesslyn? Saya sih gak setuju ya, soalnya saya sendiri pun juga masih main atau punya circle gitu. Oh iya, karena kan pasti kalian nggak punya waktu nggak sih? BTW, berapa lama sih nonton kalau K-drama itu? Masih sempat gak sih nonton K-drama di sela-sela Olimpiade Matematika ini? Saya nggak nonton. Nggak nonton, tapi lagu aja. Iya. Wah, kalau dari kalian? Saya juga gak setuju karena bukan semua orang yang kutu buku aja yang bisa lomba Olimpiade terus menang gitu, yang pintar. Kita juga kadang yang belajar Olim itu juga ada kayak ada rasa malasnya, suka main HP gitu. Manusia lah ya. Pengen berontak main gak sih? Aku pengen main, aku capek melihat aljabar ini gitu. Kadang sih ada kalau lagi malas-malasnya. Kalau lagi rajin ya pengen aja kerjain soal aja. Oke, nah sebagai closing kita nih ya seluruh teman-teman RRI Jambi, kita pengen nih adik-adik semua itu kalau dikasih waktu ya untuk menyampaikan sebuah motivasi, sebuah hal yang menjadi inspirasi buat kalian dan didengar oleh anak-anak Indonesia yang lainnya nih, boleh disampaikan dari Kaslon dulu. Tetap latihan, tetap kerja keras, jangan malas-malasan deh. Oke, jamkan itu gitu. Selanjutnya dari Kalia boleh. Semoga kalau udah mendengarkan ini jadi giat belajar, rajin belajar, terus bisa menang juga di lomba-lomba selanjutnya. Amin. Oke, saya Jesslyn. Aku sih ya rajin belajar terus, jangan pernah menyerah. Itu lanjutin aja dulu. Oke, nah kita kasih tepuk tangan dong buat motivasi yang udah disampaikan oleh adik-adik semua. Karena percaya seluruh para pemudi Indonesia, anak bangsa Indonesia, bentar lagi kita akan menghadapi bonus demografi 2045. Jadi kita memang harus banyak menghasilkan prestasi-prestasi ya untuk mengharumkan nama baik Indonesia. Terkadang kita mikir, apa sih yang udah Indonesia kasih buat kita? Tapi kita harus balik mikir, apa sih yang kita kasih untuk Indonesia?
Apa sih yang sudah kamu lakukan untuk mengharumkan nama Ibu Pertiwi ini? Dan lagi-lagi teman-teman semua, yang terbaik itu bukan tentang siapa dia di hari ini ya. Yang terbaik itu bukan tentang siapa dia di masa depan. Yang terbaik ialah dia yang memulai walaupun melalui langkah-langkah yang kecil. Jadi pastikan kamu perbanyak mengurangi jatah kegagalan kamu, biar yang tertinggal adalah jatah keberhasilan kamu. Selamat teman Pro 2, Pro 1, Pro 4 dan seluruh pendengar RRI Jambi. Kita bakal balik lagi di podcast Jambi selanjutnya. See you. Idola Anak, suatu program aktualisasi, prestasi, dan potensi anak didik yang dipandu langsung oleh presenter anak atau siswa-siswi di sekolah masing-masing. Idola Anak, setiap minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Idola Anak, wujudkan prestasimu.